Halo teman-temanku jombloan dan jomblowati yang terhormat. Semoga kalian selalu bersemangat walaupun hidup tak senikmat pelukan hangat dari seorang pengkhianat. Hehehe. Film kali ini akan menampilkan banyak adegan penyiksaan. Jadi buat kalian yang kurang menyukai percintaan, sangat cocok menonton film ini. Film ini berkisah tentang seorang anak yang saat itu hanya ingin mencari teman, namun ia malah mendapat bulian hingga membuatnya menjadi seorang psikopat. Agar tidak ke spoiler di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Suatu hari di sebuah kota, tinggallah keluarga bahagia yang dikaruniai 2 ekor anak. Namun siapa sangka kebahagiaan itu akan segera direnggut oleh pria misterius yang sedang mengawasi mereka. Hari itu, Jay yang sedang berkemas mulai menyadari kejanggalan di rumahnya. Tak berselang lama, terdengar suara mencurigakan dari dapur. Saat Jay tiba, dirinya menemukan istrinya yang sudah pingsan. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dari kamar putri kecilnya. Jay yang khawatir segera menghampiri putrinya. Saat itu, putrinya terlihat begitu ketakutan bersembunyi di bawah tempat tidur. Jay yang sedang berusaha menenangkan putrinya, tiba-tiba tersadar ada seseorang di belakangnya. Dan ketika hendak melawan, singkat waktu, kini Jay sudah berada di sebuah ruangan. Di sana, Jay tidak sendirian. Ia bersama 3 teman masa kecilnya yang bernama Adam, Cat, dan Paul. Jay yang teringat anak dan istrinya kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun, Cat dan Adam menjelaskan bahwa hal itu sia-sia karena mereka sudah mencoba berulang kali. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu utama. Cat juga berkata jika penculik itu tidak menginginkan keluarga kita. Dari situlah Jay mulai tenang dan sadar hanya merekalah yang penculik itu inginkan. Namun mereka masih belum mengetahui kenapa penculik itu membawa dan menyiksa mereka. Tak berselang lama, penculik itu datang, melemparkan sepotong daging mentah dan sebuah suntikan suplemen. Cat pun dengan sigap mengambilnya, kemudian membagikannya kepada Jay dan Adam. Sedangkan Paul yang mulutnya terjahit diberikan suntikan suplemen. Meskipun Jay sudah diberitahu jika hanya daging itu cara mereka bertahan hidup, Jay dengan ketus tetap menolak memakannya. Bersamaan dengan itu, pandangan Jay teralihkan dengan CCTV di ruangan itu. Sadar mereka sedang diawasi, Jay kemudian mengumpat di depan kamera. Adam yang ketakutan saat itu mencoba menghentikan Jay karena dirinya tidak ingin si penculik semakin marah dan menyakiti mereka. Tak berselang lama, ternyata ketakutan Adam terjawab. Seketika saat Jay terus melontarkan umpatannya, sadar bahwa pria misterius itu akan segera datang, Jay pun bersiap menyambutnya. Namun nyalinya seketika menciut ketika melihat pawakan si penculik yang bertubuh kekar dibalut topeng ala psikopat. Pria itu kemudian menyeret Paul dan mengeluarkan sebuah pisau. Jay kemudian menanyakan keberadaan keluarganya, tapi bukannya menjawab pertanyaan Jay, pria itu justru menyuruh Cat untuk memotong kulit Paul. Karena takut, dengan terpaksa Cat pun menuruti perintah itu. Lalu, pria itu melemparkan pisaunya kepada Jay, seolah memberitahu bahwa sekaranglah gilirannya. Melihat adanya peluang, Jay kemudian mengambil pisau itu guna menyerang si pria misterius. Tindakan Jay tersebut ternyata merangsang amarah si pria misterius. Lantas pria itu menyeret Cat, kemudian menyuruh Adam memasukkan sebuah pipa ke mulutnya. Tidak berhenti di situ, pria itu kemudian memasukkan kecoa ke dalam mulut Cat, yang ternyata kecoa tersebut telah dimodifikasi dengan potongan silet di badannya. Setelah hasratnya terpenuhi, pria itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Bersamaan dengan itu, terlihat Cat yang berhasil memuntahkan kecoa tadi dari dalam tenggorokannya. Lalu Jay meminta silet itu, kemudian menggunakannya untuk memutus tali silaturahmi. Seperti biasa, Adam memperingati Jay agar tidak berbuat nekat karena bisa memicu kemarahan si pria misterius. Namun Jay tidak menghiraukan peringatan itu dan tetap kekeh dengan pendiriannya untuk bisa melarikan diri dari sana. Tak berselang lama, ketika pria psikopat itu kembali, Jay yang berhasil melepaskan ikatannya seketika menyayat pria itu kemudian berlari keluar. Sayangnya usaha Jay tidak semulus perkiraan.
Kemudian J mengambil jalan lain melalui ventilasi. Yang apesnya ketika J sedang berjuang, ventilasi itu rubuh dan akhirnya perjuangan J sia-sia. Memang terkadang perjuangan tidak akan berbuah manis. Wow. Saat J siuman, ia mendapati tangannya dibelenggu menggunakan rantai. Tak berselang lama datanglah psikopat yang memberikan sebuah kampak kepada Adam. Sama seperti sebelumnya, lantaran Adam takut dengan psikopat itu, Adam pun terpaksa menuruti perintahnya. Tak berhenti di situ, psikopat itu kemudian mengeluarkan sebuah paku dan menyuruh Adam untuk memaku kedua telapak tangan J. Seperti biasa, usai hasratnya terpenuhi, si pria kemudian pergi meninggalkan mereka. Selang beberapa waktu, J kembali siuman. Meskipun sambil menahan ngilu, dengan sekuat tenaga ia mencoba melepaskan paku yang menancap di telapak tangannya. Singkat cerita, mereka kemudian mulai berpikir siapa si pria misterius itu dan apa motif perbuatannya. Ketika Kate, Adam, dan Ray sudah tidak dapat menemukan jawabannya, saat itu Paul berusaha mengatakan sesuatu. Sambil menahan ngilu pada mulutnya, Paul lantas mengeluarkan sebuah kata kuda. Mereka teringat dengan seorang anak yang memiliki bekas luka bakar bentuk telapak kuda di masa lalu. 20 tahun yang lalu ketika mereka sedang camping, ditemani sebuah api unggun, J menceritakan sebuah kisah petani gila. Setelah kematian istrinya, petani itu menjadi gila. Lalu menggunakan topeng dari kulit babi, ia setiap hari menyiksa putranya. Sampai pada suatu malam, putranya ditemukan tewas dengan tubuh yang dikuliti. Konon, petani itu masih hidup dan sering berkeliling di hutan tempat mereka berkemah saat ini. Di tengah-tengah cerita seram itu, tiba-tiba terlihat sosok aneh dari kejauhan. Ternyata itu hanyalah sosok anak lain yang diketahui bernama Dominic. Dan Dominic inilah anak yang disebut Paul sebagai kata kuda. Saat itu Dominic yang tidak memiliki teman sebaya sangat ingin bergabung dengan mereka. Namun pikiran mereka yang masih kanak-kanak malah memanfaatkan hal itu untuk sebuah kesenangan. Mereka berkata Dominic dapat bergabung jika bisa menyelesaikan beberapa tantangan darinya. Kala itu, Kate memasukkan kecoa ke dalam mulut Dominic. Lalu, Paul menutup mulut Dominic dan menyuruhnya untuk menelan kecoa itu. Kemudian Kate mengambil seekor laba-laba yang ditaruh di atas kepala Dominic. Laba-laba itu lalu merayap ke wajah Dominic, kemudian masuk ke dalam telinganya. Dominic yang tak kuasa menahan sakit berlari meninggalkan mereka. Namun kala itu mereka berhasil menyusul Dominic, kemudian memasangkan pengait di kedua telapak tangannya. Lalu Adam menaburkan cacing ke wajah Dominic. Pagi harinya mereka membawa Dominic ke sebuah rumah kosong yang mitosnya disitulah tempat tinggal petani gila. Mereka berkata kepada Dominic jika dirinya dapat bertahan 10 menit saja, maka Dominic telah lulus ujian dan dapat bergabung dengan mereka. Belum genap 5 menit Dominic masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba bukannya menolong Dominic, Jake, Kate, dan Paul malah berlari meninggalkannya. Dan parahnya lagi, setelah beberapa hari berselang, ketika beredar pemberitaan menghilangnya Dominic, mereka malah memilih untuk bungkam dan enggan memberitahu keberadaan Dominic kepada polisi. Padahal saat itu hanya mereka yang mengetahui keberadaan Dominic. Dari situlah mereka semakin yakin bahwa orang yang menculik mereka adalah Dominic. Setelah menyadari kesalahannya, mereka berharap mendapat belas kasih dari Dominic. Kemudian mereka memutuskan untuk meminta maaf. Walaupun saat itu Adam berkata hal itu sia-sia, tapi Jay tetap melakukannya dengan berteriak meminta maaf sambil memanggil nama Dominic. Humanity in that fucked up head of his. Dominic! Di sisi lain, Dominic ternyata merespon usaha Jay dan lantas mendatanginya. Saat itu, Jay berusaha berbicara dan meminta maaf kepadanya. Namun, Dominic malah mengeluarkan sebuah suntikan berisi telur laba-laba. Jay yang sudah mengerti maksud dari Dominic, ia pun dengan terpaksa menuruti perintah itu.
Bersamaan itu, Dominic yang melihat Paul sudah tidak bergerak dengan brutal menghempaskan tubuh Paul berulang kali. Seakan tidak rela jika Paul mati begitu cepat, ia terus meluapkan emosinya. Lalu diperlihatkan ruangan milik Dominic yang dipenuhi dengan benda-benda tak lazim. Di sana ia terlihat sedang memberi tanda di foto Paul. Bersamaan dengan itu Dominic melihat pertengkaran Jay dengan Adam di dalam monitornya. Dominic kemudian datang dengan membawa sebuah alat pemadam. Saat itu Dominic yang mengira Jay tewas mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba Dominic yang masuk ke dalam perangkat mereka langsung diserang oleh Kate dan Adam. Namun Dominic masih terlalu tangguh untuk mereka bertiga. Pada akhirnya mereka harus menerima konsekuensi karena membuat Dominic murka. Kate kemudian disuruh memasukkan cacing parasit ke dalam mata Adam. Karena tidak bisa mengelak, mau tidak mau Kate pun melakukan hal itu. Masih belum puas, Dominic kemudian menghampiri Jay dan berniat menghabisinya. Beruntung saat itu Kate merosting masa lalu Dominic yang membuat Dominic mengingat traumanya. Selang kepergian Dominic, Kate dan Jay segera menyelamatkan Adam. Karena hanya ada satu cara menyelamatkannya, Adam pun harus menahan ngilu yang teramat dalam ketika mereka mengeluarkan bola matanya. Di sisi lain, Dominic yang terguncang kata-kata Kate terlihat hilang kendali. Kemudian diperlihatkan masa lalu Dominic. Setelah penculikan itu, Dominic disekap oleh petani gila hingga dewasa. Selama 20 tahun, Dominic disiksa dan dididik keras oleh petani gila yang membuat mentalnya menjadi terguncang. Dan suatu hari, Dominic yang sudah dewasa, saat itu ia menyusup ke ruangan pribadi petani gila. Di sana ia menemukan sebuah surat kabar berisi tentang menghilangnya dirinya. Di dalam surat kabar itu juga mengatakan rumah Dominic yang terbakar hingga menewaskan keluarganya. Lalu ketika ia hendak kembali, ternyata petani gila sudah menyambutnya. Alhasil Dominic mendapat siksaan yang hampir menewaskan dirinya. Saat itu, Dominic yang terikat perlahan diturunkan ke dalam air mendidih. Namun keberuntungan masih berpihak pada dirinya. Tatkala penyakit si petani gila kambuh, lantas Dominic gunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri. To make it strong. No, oh God, please, please. No, oh God, no. Keadaan pun menjadi terbalik. Alhasil petani gila itu pun tewas dengan rencananya sendiri. Kemudian menggunakan kulit petani gila itu, Dominic membuat sebuah topeng yang ia gunakan saat ini. Kemudian menggunakan kulit petani gila itu, Dominic membuat topeng yang ia gunakan saat ini. And let the evil out. Singkat cerita, Adam yang tidak terima dengan perbuatan Dominic berencana untuk membalasnya saat Dominic kembali. Ia kemudian meminta pisau yang Jay miliki, namun Jay menolak memberikannya dan terjadilah perselisihan yang berujung Adam terkena tikam. Melihat kekacauan itu, Kate kemudian mengambil pisau dan mengarahkannya kepada Jay. Ia juga menyalahkan Jay atas perbuatannya yang menimbulkan masalah saat ini. Tapi ketika Kate hendak menyerang, spontan saat itu Jay mencoba untuk kembali mengambil sisi kemanusiaan Dominic. Sembari meminta maaf dan menyesali perbuatannya, ia mengatakan Dominic dulunya adalah anak yang baik. Ia berharap agar Dominic kembali menjadi orang baik. Rayuan Jay saat itu ternyata mampu membuat Dominic sedikit tersentuh. Bersama dengan itu, telur laba-laba dalam tubuh Kate menetas. Kesempatan itu Jay gunakan untuk menikam Dominic. Namun naas tikaman berikutnya malah mengenai Kate. Hingga Dominic yang semakin murka dengan sadis memutar pisau yang menancap di perut Kate. Kemudian menariknya sampai ke kerongkongan. Lalu dipotongnya jari Kate dan dikatongi Dominic. Seperti cerita Alex Bijer.
Sembari mengeluarkan jeruan Kate, Dominic berkata iblis tidak akan meninggalkan Jay. Kemudian Dominic menghampiri Jay, tapi siapa sangka Dominic malah menyerahkan pisau itu, kemudian menyuruh Jay untuk menghabisinya. Namun gobloknya, Jay malah memilih kabur dari tempat itu, yang membuat Dominic mengejarnya sembari membawa sebuah kampak. Alhasil terjadilah pertarungan sengit yang sempat dimenangkan oleh Jay. Mengira semua sudah berakhir, Jay yang tertatih-tatih pergi meninggalkan rumah itu. Tak diduga dihampiri oleh Dominic. Sama seperti sebelumnya, Dominic masih memaksa Jay untuk menghabisinya. Karena saat itu Dominic mengancam jika Jay tidak mau menghabisinya, maka Dominic akan menyakiti anak-anak dan istrinya. Alhasil Jay pun menikam Dominic hingga Dominic pun terkapar. Di akhir cerita, terlihat Jay diantar pulang oleh petugas, dan 10 tahun setelah insiden itu, kini anak-anaknya telah dewasa. Terlihat saat itu mereka sedang berkemping sambil menceritakan kisah psikopat Dominic yang berhasil ayahnya habisi. Namun anehnya, saat itu petugas tidak menemukan jasad Dominic di TKP. Di tengah-tengah dongeng, terlihat sosok menampakkan. Dan film pun mamat. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu 100 ada nggak bang?